Bayangkan ya guys, ada presiden, dia lagi tidur di rumahnya sendiri yang dijaga ketat oleh militer. Bahkan rumahnya ini ada di satu kompleks militer. Tapi tiba-tiba aja dia diserang dan ditangkap oleh militer dari negara asing. Ya guys, malam ini kita akan cerita mengenai detik-detik penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang dilakukan oleh Amerika melalui operasi militer paling rahasia. Assalamualaikum guys, makasih udah mampir ke video ini. Bantu aku ya dengan subscribe channel ini supaya channelnya bisa makin berkembang. Makasih. Amerika Serikat melancarkan operasi militer dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026. Jadi guys, rencana ini ternyata udah dibentuk dari jauh-jauh hari banget. Amerika dia membentuk sebuah tim kecil yang dikatakan sangat rahasia. Bahkan anggota Senat atau DPR-nya di Amerika itu nggak tahu menau. Di dalam tim kecil ini ada informan Amerika yang bekerja atau berada di dalam pemerintahan Venezuela. Tugasnya tak lain dan tak bukan adalah mengumpulkan setiap detail mengenai kehidupannya sang presiden Nicolas Maduro. Benar-benar dicatat secara detail guys. Dia bangun tidur jam berapa, dia sarapannya apa, dia pakai bajunya tuh kayak gimana, kegiatannya sehari-hari tuh kayak gimana, jam berapa dia pulang. Sampai kondisi rumahnya itu benar-benar dibikin replikanya. Dikatakan di Amerika Serikat itu tim kecil ini bikin satu rumah yang posisinya letak setiap barang-barangnya itu sama persis dengan rumahnya Maduro di Caracas, Venezuela. Sampai dikatakan binatang peliharaannya Maduro pun diawasin guys, bener-bener sedetail itu. Jadi Amerika tuh benar-benar bikin rencana dan mengumpulkan data sampai selengkap itu sebelum nantinya mereka melakukan satu serangan yang di luar dugaan banyak orang ya guys. Secara presiden ditangkap guys. Wave, if you'd like to call it that. The first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave. Keterangan resmi dari pemerintah Amerika Serikat mengatakan sebenarnya serangan ini sudah dirancang untuk dilakukan di akhir tahun atau di sekitar bulan Desember. Tapi tidak ada lampu hijau dari sang presiden Donald Trump karena memang mereka ini mencari timing yang benar-benar tepat katanya guys. Mereka sampai ngelihat kondisi malam. Ketika malamnya terlalu berkabut atau kurang terang itu dibatalin guys. Katanya operasi militer ini 3 kali dibatalkan sampai akhirnya benar-benar dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2026 tengah malam. Bisa dibilang ini udah tanggal masuk ke tanggal 3 Januari ya guys. Karena malam itu dikatakan langitnya tuh terang, bersih dari awan, gak ada kabut. Mereka mengatakan kalau semesta itu mendukung operasi yang bakal mereka lakukan. Ledakan suara keras dan kolom asap terlihat dan terdengar di ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu dini hari menurut saksi mata. Wilayah selatan kota dekat pangkalan militer utama juga mengalami pemadaman listrik. Jumat malam atau kalau di Indonesia itu udah masuk Sabtu pagi ya guys, serangan itu pun dilakukan. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang gitu ya guys. Serangan ini dimulai dengan datangnya pesawat tempur yang memenuhi langit Caracas, Venezuela. Dibilang ketika itu langit di Caracas tuh kayak bener-bener banyak kilatan putih. Itu pesawat-pesawat tempur dan mereka mulai menjatuhkan bom ke tempat-tempat yang strategis seperti ke pangkalan udara resminya Venezuela, lalu juga ke markas militernya. Setelah terjadi banyak ledakan di mana-mana yang membuat masyarakat Venezuela itu ketakutan ya guys, karena dibilang itu ledakannya luar biasa. Bahkan satu kota ini mati lampu guys, dipadamkan listriknya. Ini masih jadi perdebatan gimana orang dari negara asing gitu guys bisa mematikan listrik di sebuah negara gitu ya guys.
Dan ketika malam itu udah benar-benar gelap gulita dan juga dialihkan tadi ya guys perhatiannya, pesawat militer Amerika Serikat dan juga pasukan daratnya langsung menyerang ke rumahnya Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang sebenarnya nggak ada yang benar-benar tahu rumahnya di mana. Tapi nggak tahu gimana tuh Amerika berhasil nemuin rumah pastinya ya guys. Nah, rumah Presiden Maduro ini sebenarnya dijaga ketat banget, dan di dalam rumahnya itu ada satu ruangan rahasia atau kamar amannya. Kayak di film-film Marvel guys, ini tuh beneran nyata ada loh ya. Tapi sayangnya Amerika itu emang udah punya rencana yang mateng banget ya guys. Dia kan dikatakan sampai punya replika rumahnya Maduro. Kayak jarak setiap tempatnya, setiap lorongnya itu di replikanya tuh katanya sama persis guys. Jadi dari pemerintah Amerika Serikat tuh bilang mereka tuh bisa tahu berapa menit butuh Maduro itu waktu buat sampai ke kamar amannya. Dibilang itu sekitar 1 menit. Tapi pemerintah Amerika bilang kalau mereka tuh udah mempersiapkan pasukan mereka bisa nyampe ke kamar aman itu cuman dalam waktu 46 detik. Jadi bisa lebih cepet gitu ya guys. Dan ini tuh bener aja guys. Sebenarnya ketika penyerangan itu konon katanya ya, berdasarkan pengakuan atau keterangan resmi dari Donald Trump yang dilansir melalui BBC, Presiden Maduro ini sama istrinya udah berhasil masuk guys ke dalam si kamar aman tersebut, tapi belum sempet dikunci. Baru mau ditutup itu si tentaranya udah keburu datang dan mereka keburu ditangkep akhirnya guys. Dikatakan serangan ini berlangsung selama 2 jam 20 menit. Jadi pasukan Amerika ini berhasil tiba di rumah Maduro tepat pukul 2 pagi dan serangan pun selesai di pukul 4.20 pagi. Yang ditangkap bukan cuma sang presiden ya guys, tapi juga istrinya Cilia Flores. Mereka berdua setelah berhasil dibekuk itu langsung dibawa ke Amerika Serikat menggunakan pesawat tempurnya. Donald Trump tuh bilang ya guys, selama proses penyergapan itu live, langsung ditonton sama Presiden Amerika Serikat si Donald Trump itu sendiri bareng sama ketua dari CIA dan juga beberapa petinggi mereka, dan itu disiarkan secara live. Ditontonnya bukan di Gedung Putih ya guys, melainkan di sebuah resort punyanya Donald Trump di wilayah Florida. Donald Trump bilang gitu, itu udah kayak nonton film, kita menyaksikan bagaimana tim atau pasukan dari Amerika itu bergerak sangat cepat dan juga sangat akurat, dan dia juga melihat ketakutan luar biasa di muka Maduro. Gila banget gak sih guys, penyergapan yang kayak gini ditonton udah kayak nonton film katanya guys. Yang jadi pertanyaan banyak orang gitu ya guys, kenapa sih Amerika tuh sampai seberani itu menangkap seorang presiden yang masih berkuasa di sebuah negara yang notabene tuh negara yang merdeka dan berdaulat gitu ya guys. Jadi ternyata dari beberapa tahun terakhir Amerika melalui Departemen Kehakimannya memang secara terbuka menyampaikan ke publik kalau Nicolas Maduro atau Presiden Venezuela ini adalah pimpinan dari organisasi narkotikoi internasional. Katanya si Maduro ini menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan organisasi terlarang itu gitu ya guys. Walaupun Maduro itu setelah terang-terangan juga udah membantahnya, dibilang bahkan nggak ada buktinya gitu ya guys. Dan Amerika itu mengklaim segala bentuk terorisme narkoboy tadi ya guys, atau jaringan obat-obatan terlarang internasional ini pelakunya boleh atau dilegalkan oleh si Amerika ini sendiri ya guys untuk ditangkap dimanapun dia berada. Jadi ternyata itulah ya guys yang digunakan oleh Amerika atau Donald Trump ya guys sebagai dasar penangkapan dari Maduro. Jadi karena dia bilang Maduro itu adalah pemimpin dari kartel narkoboy internasional yang disebut sebagai kartel Matahari. Oleh karena itu dia tuh boleh ditangkap oleh polisi internasional, di mana polisi internasionalnya itu adalah Amerika guys. Bahkan dia bilang tujuan dia menangkap ini adalah untuk menjaga keamanan internasional dari peredaran barang-barang terlarang tadi, yang katanya narkoboynya itu udah masuk sampai ke Amerika dan mengancam
masyarakat Amerika. Oleh karena itu boleh atau memang haruslah si Maduro ini ditangkap. Katanya gitu guys. Trump juga mengeklaim tanpa menyertakan bukti bahwa pemerintahan Maduro membebaskan para tahanan dan pasien rumah sakit jiwa untuk dikirim ke AS sebagai bagian dari skema migrasi massal. Oke guys, itulah tadi ya detik-detik menegangkan penangkapan dari Presiden Venezuela yang kisahnya bener-bener udah kayak film-film Marvel ya guys. Di sini juga aku jadi tahu ternyata beneran ada ya ruang aman atau kamar rahasia kayak macam di film-film tuh beneran ada loh ya guys. Secara resmi sih guys, pemerintah Venezuela itu sudah bilang dan mereka itu tetap mengakui Maduro sebagai presiden mereka. Buat kedepannya kita tunggu aja ya guys, kelanjutan kasusnya ini gimana. Nah kalau menurut kalian apa yang dilakukan Amerika ini bener atau enggak sih? Coba komen ya di kolom komentar. Kita ya buat saling tuker pikiran aja ya guys. Kalau masalah perpolitikannya aku juga nggak ngerti. Cuman yang bikin kayaknya kasus ini tuh bener-bener seru banget adalah proses penangkapannya itu sendiri. Ya nggak sih? Oke guys, itu dia cerita kita malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys kalau kalian suka video-video aku. Sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.